Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami telah siap untuk menerima kehadiran Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami ya Allah Roh Kudus dalam keberdosaan kami, untuk dimampukan memahami firman-Mu dengan baik, dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ester pasal 4 ayat 10 sampai ayat 17 firman Tuhan. Akan tetapi, Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang-orang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan edisi 18 Juni 2020, bersinar seperti bintang. Ada ungkapan bijak seperti ini: kesombongan tidak akan menghantarkan kita menuju tempat yang lebih baik. Terkadang itu justru mendorong mundur tanpa kita sadari. Saudara-saudara, ini tentunya sudah diketahui banyak orang, tetapi belum disadari. Ada banyak orang ketika sudah menjadi orang berhasil dan dalam tanda kutip menjadi besar, biasanya berubah menjadi orang yang sombong dan lupa dengan asal usulnya. Seperti pepatah, kacang lupa kulit. Tetapi hal itu tidak terjadi dengan Ester. Saudara-saudara, meskipun sudah menjadi permaisuri raja dan tinggal di istana dengan fasilitas mewah, bukan berarti berubah pula sifat dan karakternya. Ia tetaplah orang yang rendah hati dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Terbukti saudara-saudara, ketika Mordekai menghadapi masalah berat yang disebabkan ketidaksenangan Haman, karena Mordekai adalah orang Yahudi, tidak mau memberi hormat kepada dirinya. Bahkan Haman berusaha menghabisi seluruh orang Yahudi. Ester tidak tinggal diam. Apa yang dilakukannya saudara-saudara? Ia mengajak orang-orang Yahudi berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Apa yang diperbuat Ester adalah wujud kepedulian
terhadap nasib bangsanya. Tindakan Ester memohon belas kasih Tuhan dengan mengajak orang-orang sebangsanya ini adalah sebuah tindakan iman. Pada hari ketiga, ia memberanikan diri menghadap raja. Padahal tidak sembarang orang diperbolehkan menghadap kecuali raja berkenan memanggilnya. Ester rela mempertaruhkan nyawanya untuk menghadap Raja Ahasveros. Dan upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Saudara-saudara, melalui kehidupan Ester ini, Tuhan hendak mau mendemonstrasikan kedaulatan dan kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha peduli. Untuk menggenapi rencananya ini, Tuhan dapat bekerja dengan berbagai cara. Bahkan Ia sanggup memakai siapapun. Dalam hal ini, Tuhan memilih Ester yang dipandang sebelah mata oleh sesamanya dan dianggap tidak punya masa depan karena ia adalah yatim piatu. Tetapi Ester beroleh peninggian dari Tuhan dan justru dipakainya untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya. Tuhan berkarya secara unik, bukan? Saudara-saudara, hidup ini tidak bisa diprediksi secara tepat. Kadang orang yang merasa hebat bisa turun menjadi sangat rendah. Dalam banyak kisah, ada begitu banyak orang yang direndahkan, kemudian mendapat tempat, dan pada akhirnya ia ditinggikan. Sebagai orang yang telah hidup dalam rangkuhan anugerah Tuhan, tanggung jawab kita bukan mencari siapa yang tinggi dan siapa yang rendah, tetapi tanggung jawab kita adalah menjalani hidup anugerah ini dengan sebaik mungkin dalam penghargaan dan penerimaan terhadap sesama kita. Dan Tuhan punya hak yang mutlak menilai dan menempatkan hidup kita. Saudara-saudara, sikap Ester yang senantiasa rendah hati dan terus melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu, dan terus melibatkan Tuhan dalam proses hidupnya, membuatnya layak bersinar seperti bintang. Ya, itulah Ester. Dalam posisinya sebagai ratu, cara hidupnya tetap bersinar seperti bintang. Saudara-saudara, Mazmur 75 ayat 7-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Peninggian adalah hak Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang boleh kami alami pada saat ini. Kami diajak oleh Tuhan bagaimana kami menjadi orang-orang yang selalu rendah hati, melibatkan Tuhan dalam berbagai macam proses kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami pun diajak oleh Tuhan bagaimana kami selalu peduli terhadap sesama kami. Karena itu adalah panggilan jiwa kami dari Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, biarlah Tuhan, dalam kelemahan kami dan dalam anugerah iman-Mu, kehidupan kami pun bisa bersinar seperti yang pernah dilakukan dan dialami oleh Ester. Pimpin kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.